Bab 62 Hutan Cahaya Bulan. Violet Cloud linglung untuk waktu yang lama setelah membaca kontrak. Dia percaya dia dalam mimpi. Dia mendengar sebelum perlakuan yang diterima pemain lifestyle di Guild kelas 3. Perlakuan yang akan ia terima jelas lebih baik daripada para pemain lifestyle itu. Itu terutama berlaku untuk gaji pokok. Pemain gaya hidup dari Guild kelas 3 pasti tidak menerima perlakuan seperti itu. Mengapa kamu begitu baik padaku? Violet Cloud menatap Si Feng dengan mata lebar, berlinang air mata, bertanya. Dia ingin tahu alasannya. Jangan salah paham, aku hanya membutuhkan seorang chef. Aku hanya mempekerjakan kamu karena aku dapat melihat kamu adalah orang yang sangat rajin dan rajin. Jika kamu mencoba mengambil keuntungan dari situasi dan gagal mencapai persyaratan aku, maka kamu bisa tersesat. Aku tidak tertarik memelihara seseorang yang tidak berguna. Si Feng tiba-tiba berbicara dengan nada serius. Dia ingin Violet Cloud tahu bahwa tidak mudah menjadi chef pribadinya. Itu karena orang-orang pasti akan menjadi boros ketika mereka terus-menerus menerima sesuatu tanpa usaha. Violet Cloud ketakutan setelah diberitahu oleh Si Feng. Dia menundukkan kepalanya, tidak lagi berani mengajukan pertanyaan konyol. Menilai dari sikap Si Feng, jelas bahwa dia memang mencari seorang chef, dan bahwa dia baru saja dipilih secara kebetulan. Oleh karena itu, Violet Cloud mengangkat pena dan menandatangani kontrak. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri dari situasinya yang putus asa. Dia pasti harus memegangnya. Bos, akankah aku membuat Violet Cloud segera memasuki perannya, tampak sangat hormat. Dia melihat sekelilingnya. Lingkungan di sini sangat baik, dan juga sangat damai. Namun, sewa untuk dapur dasar tidak murah. Iya, kamu akan membuat barang-barang di sini mulai sekarang. Aku sudah mendaftar untuk keanggotaan di sini sehingga kamu bisa datang ke sini kapan saja. Ada cukup uang yang disimpan untuk kamu gunakan waktu lama. Tidak akan ada orang di sini yang mengganggu kamu. Fasilitas di sini juga menyeluruh, sehingga tingkat keberhasilan kamu dapat ditingkatkan sedikit. Jika kamu tidak memiliki masalah, maka kamu dapat mulai bekerja sekarang. Dalam 30 jam, jika aku tidak melihat 900 cangkir jus buah, maka kamu dapat pergi. Si Feng sangat puas dengan sikap Violet Cloud. Dia berbalik dan pergi setelah selesai mengatakan bagiannya. Adapun untuk memikat Violet Cloud ke jalur pertempuran, lebih banyak waktu akan dibutuhkan untuk perlahan membawanya menuju jalan itu. Selain itu, Si Feng memiliki tujuan besar untuk jus buah. Bukan pilihan yang buruk untuk membiarkan Violet Cloud membuatkannya untuknya. Mata Violet Cloud mengikuti punggung Si Feng saat dia pergi. Hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Si Feng. Dia membuat resolusi tegas untuk bekerja dengan baik dan tidak mengecewakan bos barunya. Setelah meninggalkan asosiasi chef, Si Feng kembali ke asosiasi Tempa. Saat ini, jumlah forger di Forging Association terus meningkat. Para pemain ini membentuk kelompok-kelompok percakapan kecil, baik membahas cara meningkatkan tingkat keberhasilan mereka atau mendiskusikan perjuangan antara Hammer Trading dan pemalsu misterius. Keduanya telah menjadi sasaran kecemburuan, serta idola pemujaan bagi para pemain ini. Apakah kamu melihat artikel yang diposting oleh Hammer Trading tadi? Tentu saja aku sudah melihatnya. Aku tidak pernah membayangkan Hammer Trading akan menjadi sangat pemarah untuk benar-benar bersikeras menantang pemalsu misterius. Dia bahkan menyatakan bahwa orang pertama yang menarik diri dari perang harga ini akan menjadi bajingan.
Ah, aku benar-benar iri pada mereka. Mereka benar-benar mendapatkan desain tempa perunggu. Betapa hebatnya jika aku bisa memilikinya juga. Paling tidak, aku bisa bergabung dengan persekutuan kelas 3 jika aku punya. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Aku pernah mendengar forges yang ada di guild mengatakan bahwa drop rate untuk bronze forging designs sangat rendah. Selain itu, tingkat keberhasilannya juga sangat rendah. Saat ini, menjualnya dengan 3 hingga 4 koin perak per potong hanyalah kerugian total. Glimmer chestplate dengan atribut yang lebih baik akan membuat kerugian yang lebih besar. Di sisi lain, berbagai guild semua dalam suasana ceria, bahkan berterima kasih kepada Hammer Trading atas tindakannya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membeli peralatan perunggu dengan harga serendah itu? Petik 2. Sejujurnya, aku sangat tidak suka Hammer Trading. Apakah buruk membiarkan semua forges mendapat untung bersama? Kenapa dia harus bersikeras menantang pemalsu misterius sampai akhir, menyebabkan kedua belah pihak menderita? Mendengar diskusi para pemain ini, Si Feng memasuki pemikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan senyum tipis. Menilai dari tindakan Hammer Trading, jelas bahwa dia saat ini mengalami kesulitan. Koin perak yang dimilikinya benar-benar dia pasti dengan ceroboh membeli koin perak dari pasar sekarang. Ini akan mengarah pada kenaikan besar harga untuk koin perak, jadi itu adalah kesempatan sempurna bagi Si Feng untuk menjualnya. Si Feng ingin mengucapkan terima kasih kepada Hammer Trading. Jika bukan karena dia, pasar untuk peralatan tidak akan semeriah sekarang. Saat ini, akan ada sejumlah besar memasuki sakunya setiap begitu sering. Sementara itu, meskipun Si Feng telah menghabiskan cukup banyak dari itu, jumlah uang yang dimilikinya masih terus bertambah. Uang yang dimilikinya telah mencapai 3 koin emas. Di meja resepsionis, Si Feng sekali lagi menyewa ruang penempaan menengah selama 5 jam, memulai babak baru penempaan dan pembuatan. Namun, sebelum dia mulai masuk pusat virtual, dia ingin memeriksa harga untuk mata uang game Gods Domain dan menjual beberapa mata uang game yang dimilikinya. Hanya meninggalkannya di sakunya benar-benar sia-sia. Hai Feng dalam kegelapan ketika dia tidak memeriksa, tetapi saat dia melakukannya, dia terkejut. Meskipun ada sejumlah besar pemain di domain dewa, jumlah pemain yang menjual mata uang game tidak melebihi 100. Lebih penting lagi, harga jualnya mencengangkan. 1 koin perak dijual seharga 60 kredit. Harganya kali lipat dari itu selama kehidupan Si Feng sebelumnya. Namun, jumlah koin perak yang dijual oleh para pemain ini sangat kecil, kebanyakan sekitar 2 hingga 3 koin perak per pemain. Selain dari penjual, ada juga pemain yang membeli mata uang domain dewa dalam jumlah besar. Harga beli terendah adalah 55 kredit per koin perak, sedangkan yang tertinggi adalah 58 kredit per koin perak. Itu berarti bahwa 1 koin perak di domain dewa sudah cukup bagi Si Feng untuk makan dengan mewah selama 2 hari. Karena kompetisi inilah yang menyebabkan harga koin perak menjadi sangat mahal. Pada tahap permainan saat ini, selama seseorang memiliki otak, mereka akan tahu untuk tidak menjual mata uang permainan mereka. Di sisi lain, ada banyak guild yang membeli mata uang game dalam jumlah besar, dengan harga yang wajar. Hanya ada sedikit kelompok pertanian uang dan lokakarya yang akan menjual sebagian mata uang mereka. Namun, jumlah yang mereka jual sangat rendah. Apalagi harga mereka sangat tinggi. Hanya sebagai pilihan terakhir,
berbagai guild membeli mata uang dari kelompok-kelompok ini. Namun, persekutuan ini tahu persaingan harga untuk peralatan adalah peluang besar bagi mereka untuk menuai beberapa manfaat. Jadi, mereka pasti akan membeli mata uang game dalam jumlah besar. Namun, tidak banyak mata uang game yang dijual. Mereka hanya bisa membeli mata uang game yang dijual di pusat virtual. Itu, kemana mengalirnya sejumlah besar mata uang game? Sebagian besar pasti ada di saku Si Feng, sementara minoritas berada di sisi pedagang bahan. Itu berarti Si Feng saat ini merupakan kesempatan besar dalam menjual mata uang game. Bahkan kelompok bertani uang 100 orang masih jauh dari mampu membandingkan dengan Si Feng. Tanpa ragu-ragu, Si Feng segera menempatkan 3 koin emas untuk dijual, menjual masing-masing koin perak seharga 60 kredit. Si Feng masih perlu mengumpulkan uang untuk membeli 2 helm gaming virtual. Jadi bagaimana dia bisa sopan dengan para taipan ini? Meskipun harganya sedikit tinggi, untuk mendapatkan peralatan, banyak guild di White River City pasti akan membelinya. Ketika waktu itu tiba, semua mata uang game ini pada akhirnya akan kembali ke tangannya. Setelah menyelesaikan masalah ini, Si Feng mulai fokus pada peralatan tempa dan membuat desain tempa. 5 jam berlalu dengan cepat. Si Feng sekali lagi memalsukan lebih dari 80 chestplate glimmer dan 50 desain tempa untuk chestplate glimmer. 200.000 EXP yang dibutuhkan oleh teleportation orb telah diisi, dan pengalamannya sendiri juga meningkat cukup banyak. Dia hanya 22% jauh dari level 4 sekarang, dan dia hanya kekurangan sedikit lebih dari 200 poin kemahiran sebelum menjadi magang penempaan menengah. Dalam sesi penempaan ini, desain tempa yang dibuat adalah yang paling berharga jika dibandingkan dengan peralatan yang dibuat. Melihat popularitas dari chestplate glimmer saat ini, berbagai guild pasti sedang terburu-buru untuk mendapatkan desain peralatan tempa perunggu mereka sendiri. Mereka ingin memelihara pemalsunya sendiri dan membuat peralatan perunggu mereka sendiri. Bagaimanapun, tingkat drop peralatan perunggu sangat rendah. Juga tidak banyak monster elit yang tersedia untuk berburu. Mengenai jutaan pemain di White River City, jumlah peralatan yang dijual oleh Si Feng dan Hammer Trading tidak signifikan. Masih ada kawanan pemain yang membutuhkan peralatan. Setelah meninggalkan ruang tempa, jumlah uang di saku Si Feng sekali lagi meningkat banyak. Oleh karena itu, Si Feng melakukan perjalanan ke area perdagangan, sekali lagi membeli seton dan hard seton. Dia kemudian mengeluarkan set kartu dan hard lelang, dan pada gilirannya, menempatkan lebih dari 80 glimmer chestplate di lelang. Namun, harga jual untuk peralatan kali ini sedikit berbeda. Harga minimum tidak lagi pada 4 koin perak tetapi 3 koin perak. Hammer Trading dengan cepat mendekati kegilaan dari kompetisi. Ketika Hammer Trading melihat Si Feng sekali lagi menurunkan harga jualnya, Hammer Trading bahkan meludahkan darah. Sekarang Si Feng mengurangi harga jualnya, tentu saja, Hammer Trading harus mengurangi harga jualnya juga. Apakah Si Feng ingin dia menjual ginjal? Haruskah dia tanpa ampun? Namun, orang itu sendiri tidak mempertimbangkan banyak hal seperti itu. Si Feng hanya ingin mengiklankan glimmer chestplate. Setelah meninggalkan rumah lelang, Si Feng menyimpan batu bertuah dan bahan di bank. Setelah itu, Si Feng pergi ke farmasi untuk membeli 2 tumpukan ramuan generasi dasar. Dia kemudian pergi ke Magic Shop, membeli lebih dari 10 jenis Magic Scrolls.
Dia membeli 5 buah masing-masing jenis, dan masing-masing harganya sekitar 20 hingga 40 tembaga. Sekarang pengalaman yang dibutuhkan oleh Teleportation Magic Orb telah sepenuhnya dikumpulkan. Si Feng bisa pergi ke hutan cahaya bulan. Namun, hutan cahaya bulan bukanlah tempat yang mudah dan santai untuk menginap. Sebaliknya, krisis datang satu demi satu di sana, membuat tempat itu sangat berbahaya. Pemain menjuluki peta itu sebagai Land of Eternal Rest. Tanpa persiapan yang tepat, pemain pasti akan mati 10 dari 10 kali di sana. Gulungan yang dibeli Si Feng adalah semua alat yang diperlukan baginya untuk bertahan hidup di hutan belantara. Sebelumnya, dia tidak punya uang sebanyak itu, jadi dia tidak repot-repot membeli Magic Scrolls. Sekarang dia melakukannya, dia secara alami tidak akan sopan. Paling tidak, gulungan-gulungan ini bisa meningkatkan peluang bertahan hidup di sana, agak mati 9 dari 10 kali. Setelah itu, Si Feng mencari lokasi yang sepi dan mengaktifkan Teleportation Magic Orb. Si Feng kemudian berubah menjadi seberkas cahaya putih, menghilang dari kota daun merah. Bab 63 Pejuang Binatang Gunung. Langit kelabu pudar. Bulan purnama bersinar, menyebarkan sinar keperakan samar di seluruh hutan yang tenang. Dari danau sejernih kristal itu, seseorang bisa mendengar suara kodok yang melengking. Kunang-kunang menari di seluruh hutan. Adegan itu seperti fantasi dari dongeng anak-anak. Tempat ini adalah hutan cahaya bulan, juga dikenal sebagai tanah istirahat abadi oleh para pemain. Saat Si Feng tiba di tempat ini, hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan gulir isolasi. Segera, dia mengaktifkan sihir yang ada di dalam gulungan. Tanda ajaib mempesona yang tertulis pada gulungan itu keluar dengan cepat, dan tubuh Si Feng tiba-tiba menjadi buram. Jika melihat dari jauh, sangat sulit untuk melihat keberadaan Si Feng. Setiap gulir isolasi berharga 40 koin tembaga. Itu praktis seluruh kekayaan pemain rata-rata. Meskipun harganya tinggi, pengaruhnya luar biasa. Gulir isolasi dapat sangat mengurangi rasa kehadiran pemain, membuatnya sulit bagi musuh di sekitarnya untuk menemukannya. Gulungan itu memiliki durasi setengah jam, dan itu adalah alat yang harus dimiliki ketika menjelajahi daerah berbahaya. Meskipun itu tidak seefektif stealth assassin, itu lebih baik daripada tidak sama sekali untuk jobs yang tidak memiliki stealth. Ketika gulir isolasi digunakan, dalam radius 30 yard, pemain tidak akan mudah ditemukan oleh monster biasa di bawah level 15. Kecuali, tentu saja, kata pemain sedang mencari mati dan menyerang monster itu. Setelah itu, Si Feng menyusup ke hutan. Dia menuju ke daerah tengah hutan cahaya bulan untuk mencari batu bulan, ingin menghilangkan kutukan kebencian bahkan sedikit lebih cepat. The Moonlight Forest adalah area monster level 9. Lokasinya bukan di Star Moon Kingdom, tetapi ruang yang terisolasi. Setiap kota memiliki gerbang teleportasi yang diarahkan ke hutan cahaya bulan. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, lebih dari 90% pemain level 9 di Gods Domain akan mencari harta karun di sini. Namun, bahkan jika seorang pemain sudah level 10, masih akan membantai mereka. Itu karena monster di sini biasanya tinggal dalam kelompok 3 hingga 5, dan mereka memiliki keterampilan yang kuat. Salah langkah tunggal dapat menyebabkan pesta menghapus. Meski begitu, pemain masih akan bertahan, bergegas menuju kematian mereka berulang-ulang seolah-olah mereka kesurupan. Sebagai hasil dari kematian yang konstan,
hutan cahaya bulan disebut oleh orang lain sebagai tanah istirahat abadi. Sementara itu, alasan para pemain ini bertahan sampai tingkat tertentu adalah membutuhkan batu permata. Terlebih lagi, drop rate-nya relatif tinggi. Jumlah peti harta di sini juga tinggi. Selama seseorang menemukan peti harta karun, ada peluang 80% untuk mendapatkan batu permata. Batu permata sangat berharga di domain dewa. Alasannya, mereka mampu meningkatkan atribut peralatan. Tergantung pada warna batu permata, tingkat juga berbeda. Merah meningkatkan kekuatan, kuning agility meningkat, biru meningkatkan daya tahan, ungu meningkatkan kecerdasan, dan vitalitas hijau meningkat. Batu permata tingkat 1 dapat meningkatkan atribut sebanyak 2 poin. Namun, jumlah tersebut tidak boleh diremehkan. Sepotong peralatan perunggu bisa memiliki 1 batu permata tertanam ke dalamnya, sedangkan sepotong peralatan misterius besi bisa memiliki 2 batu permata di dalamnya. Jika setiap peralatan yang dikenakan pemain dilengkapi dengan atribut yang terakumulasi akan sangat menakutkan. Itu sebabnya permintaan untuk batu permata sangat besar. Harga batu permata akan selalu tetap tinggi, menyebabkan banyak pemain mengambil risiko besar bertani batu permata di hutan cahaya bulan. Selain itu, ada berbagai sumber daya seperti biji, jamu, bahan makanan langka, dan sebagainya di hutan cahaya bulan. Namun, bagian yang paling terkenal tentang hutan cahaya bulan adalah dungeon yang beranggotakan 50 orang, benteng tidur, yang tinggal di sana. Penjara bawah tanah juga merupakan lokasi untuk bertukar set kartu. Namun, hanya setelah dungeon dibersihkan oleh sebuah tim, pemain dari area yang sama diizinkan masuk ke dungeon untuk bertukar set kartu mereka. Namun, tujuan si Feng saat ini bukan batu bulan. Batu bulan hanya dapat ditemukan di area inti hutan cahaya bulan. Hanya saja, si Feng tidak bisa membantu tetapi berhati-hati saat mengambil tindakan. Tidak menyebutkan bahaya ekstrim yang ditemukan di hutan sinar bulan, si Feng hanya level 3 sekarang. Dan dia memasuki area monster level 9. Jika dia mati secara tidak sengaja, maka 200.000 EXP yang dia kumpulkan akan sia-sia, dan dia harus mulai mengumpulkannya lagi. Dia belum mencapai level 10. Bisa mengaktifkan gerbang teleportasi yang ditemukan di kota. Jika dia mati, satu-satunya pilihan adalah kembali ke kota daun merah. Jika dia ingin kembali ke tempat ini, satu-satunya pilihannya adalah mengumpulkan pengalaman yang diperlukan. Saat ini, si Feng jauh di belakang para ahli terkemuka tentang level. Ini akan menjadi mimpi buruk mutlak jika si Feng mati sekali dan harus mengumpulkan 200.000 EXP lainnya. Tepat setelah memasuki hutan, si Feng bisa melihat shadow-shadow tingkat 9 bersembunyi di pohon-pohon atau di semak-semak, masing-masing bersiap untuk menyerang musuh mereka. Jika bukan karena gulir isolasi, si Feng pasti sudah lama ditemukan. Si Feng secara alami bukan lawan untuk monster level 9, jadi dia hanya bisa menghindarinya. Selain itu, tujuannya di sini bukan untuk membunuh monster, dan terlebih lagi, tidak perlu baginya untuk bertarung dengan Shadow Leopard. Si Feng dengan hati-hati mengitari Shadow Leopard, satu demi satu. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam untuk melakukannya, ia tiba di hutan yang luas dan menjulang yang terbuat dari batu. Di hutan batu ini ada sekelompok maniak pertempuran yang disebut pejuang binatang gunung. Mereka adalah sekelompok prajurit ulet yang tidak takut menderita. Hal yang paling mereka sukai adalah bertarung,
dan semakin sengit, semakin baik. Pada saat yang sama, mereka juga menjaga tumpukan besar harta, dan di antara harta itu adalah moonstone yang jarang terlihat. Namun, seluruh hutan batu dipenuhi dengan makhluk-makhluk raksasa yang berlapis baja ini. Memegang tongkat berduri setinggi 2 orang, makhluk-makhluk ini berpatroli di hutan batu, mencegah siapapun masuk. Jika Si Feng menginjakkan kaki di hutan batu, ada kemungkinan 100% baginya untuk ditemukan. Pada saat itu, sekelompok Mountain Base Fighters akan datang, dan ayunan dari masing-masing klub berduri akan dengan mudah mengubah Si Feng menjadi pasta daging. Mountain Base Fighter. Peringkat umum. Level 9. HP 1100/1100. Sepertinya aku hanya bisa membersihkan jalan perlahan. Mencari setengah hari, Si Feng masih tidak bisa menemukan cara yang aman untuk menembus jantung hutan. Satu-satunya pilihan adalah membunuh jalan di sana. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa kesulitan dari Epic Quest memang sangat sulit. Ini baru permulaan. Namun dia sudah diharuskan untuk berhadapan melawan pejuang binatang gunung level 9. Dia tidak tahu tantangan macam apa yang akan dia temui lebih jauh di telepon. Untungnya, dia sangat akrab dengan medan hutan cahaya bulan. Dia tahu banyak metode untuk berurusan dengan prajurit base sebelum dia. The Mountain Base Fighters sangat kuat, dan serangan mereka tidak seperti biasanya. Bahkan Shield Warriors dan Guardian Knight dari level yang sama tidak dapat mengambil lebih dari beberapa hit dari mereka. Namun, tubuh mereka sangat besar, menghasilkan kecepatan gerakan mereka yang relatif lambat. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, ada banyak Frost Arrow untuk mengurangi kecepatan mereka. Mereka kemudian memanfaatkan medan unik dari hutan batu untuk menghindari serangan dari klub berduri, Kiting dan membunuh pejuang binatang gunung. Setelah itu, hutan batu ini menjadi tanah suci bagi pemain jarak jauh. Mountain Base Fighters dapat dilihat sedang dicincang melalui berbagai cara di seluruh hutan batu. Meskipun Si Feng tidak memiliki, dia bisa menggunakan metode lain untuk menambahnya. Sedangkan untuk Kiting pejuang binatang gunung, ia memiliki keterampilan langka, Defensive Blade 1, yang dapat meningkatkan jangkauan serangannya dengan cukup banyak. Si Feng tidak percaya bahwa seorang ahli pedang raja, seperti dirinya sendiri, tidak bisa mengalahkan elementalis level 10 tentang memanfaatkan medan untuk menghindari serangan. Setelah mengamati medan dengan benar, Si Feng menjalankan simulasi latihan di benaknya sebanyak 5 kali. Melakukan simulasi mental akan memiliki efek luar biasa selama operasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, setiap ahli akan sering melakukan simulasi mental operasi sebelum benar-benar mengambil tindakan. Alasan mengapa para ahli adalah karena persiapan yang mereka buat jauh lebih besar daripada yang lain. Sering ada banyak pemain biasa yang akan mengagumi para ahli di domain dewa. Mereka akan meratap karena keterampilan mereka sendiri menjadi miskin. Menentukan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai tingkat para ahli ini. Namun pada kenyataannya, mereka tidak tahu seberapa besar upaya yang dilakukan para pakar ini setiap hari. Penderitaan yang dialami para ahli ini setiap hari jauh melebihi rata-rata pemain. Itulah alasan mengapa mereka bisa bersinar cemerlang. Setelah menjalankan simulasi, Si Feng mengeluarkan bir baja hitam dan gulir kecepatan. Bir baja hitam bisa mengurangi level monster sebesar 2. Selain atribut Blade Abyssal, Si Feng tidak akan tertekan karena perbedaan level.
Bahkan ketika menghadapi monster level 9, dia akan dapat menangani kerusakan secara normal. Sedangkan untuk speed scroll, masing-masing harganya 25 koin tembaga. Ini meningkatkan kecepatan gerakan pengguna sebesar 25% selama 10 menit. Gulungan ini adalah barang yang menyelamatkan nyawa saat berada di hutan belantara. Si Feng membeli total 20 dari mereka hanya untuk kesempatan seperti itu. Jika rata-rata pemain mempelajari hal ini, mereka pasti akan mengutuk Si Feng sebagai pemboros. Barang seperti itu hanya akan digunakan ketika seseorang berada dalam krisis hidup atau mati. Sementara itu, Si Feng menggunakannya untuk membunuh monster biasa. Itu terlalu boros. Jika Si Feng tidak dikutuk, dia bisa dengan mudah layang-layang monster ini, hanya berdasarkan atributnya. Namun, atributnya sekarang berkurang hingga 50%. Penindasan itu terlalu hebat, jadi lebih aman menggunakan speed scroll. Jika Si Feng mengacaukan segalanya, itu bukan hanya masalah kehilangan level. Dia juga akan membuang 200.000 EXP. Si Feng mengambil napas dalam-dalam, merilekskan tubuhnya saat dia melihat ke arah Mountain Base Fighter terdekat. Setelah itu, kedua kakinya meledak dengan kekuatan, bergegas menuju Mountain Base Fighter. Catatan TL:1 Bilah pertahanan disebutkan dalam bab 52. Kisaran serangan normal meningkat 10 yard setelah digunakan. Mampu memblokir hingga maksimal 6 serangan jarak jauh atau 3 serangan jarak dekat. Durasi 25 detik. Bab 64 Peralatan set Silver Moon. Ketika jarak antara Si Feng dan Mountain Base Fighter kurang dari 30 yard, monster itu menemukan Si Feng melaju ke arahnya. Itu melebarkan mulutnya dan mengeluarkan teriakan perang yang menusuk telinga. Itu mengangkat klub berduri raksasa, menggunakan cas dan bergegas menuju Si Feng. Si Feng segera mengeluarkan blade abyssal. Pisau itu menebas secara horizontal saat Si Feng menggunakan pari Peng. Si Feng terlempar ke belakang sejauh 5 yard, menarik agak jauh dari Mountain Base Fighter tanpa menerima kerusakan apapun. Setelah mendarat, dia segera berputar dan berlari menuju hutan batu. Jika pemain terkena cas Mountain Base Fighter, monster itu akan segera menindaklanjuti dengan break untuk mengurangi kecepatan pemain, mencegah mereka melarikan diri. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, elementalis yang terkena Base Fighters Cas akan segera menggunakan Frozen Nova untuk membekukan monster selama 8 detik. Mereka akan mengambil kesempatan untuk menjauh, kemudian melanjutkan dengan menyebut-nyebut monster itu. Mountain Base Fighters hanya akan menggunakan cas pada pertemuan pertama, menggunakan skill penekan setelahnya. Selama elementalis tidak membiarkan monster mengejar mereka, tidak akan ada bahaya sama sekali. Juga, di dekatnya ada banyak batu besar yang dapat digunakan untuk bermain-main dengan pejuang binatang gunung, membuat proses membunuh mereka jauh lebih mudah. Setelah menggunakan speed scroll, kecepatan Si Feng lebih cepat daripada Mountain Base Fighter hanya dengan utas. Itu tidak terlalu jelas, tapi perbedaan kecil inilah yang mencegah Mountain Base Fighter untuk mengejarnya. Setelah memasuki hutan batu yang padat, Si Feng berbalik dan menggunakan Thundering Flash. Dari jarak 15 yard, 3 sinar pedang segera menembus baju besi Base Fighter, menyebabkan 3 kerusakan -15, -19, -13. Tanpa penindasan level, bahkan jika atribut Si Feng berkurang 50%, kekuatan serangan dan kerusakan keterampilannya masih sangat kuat. Setelah menggunakan skill, kecepatan Si Feng sedikit berkurang,
dan Mountain Best Fighter menyusulnya dalam sekejap. The Best Fighter jelas marah setelah dipukul. Itu meraung saat mengacungkan tongkat berduri, menghancurkannya pada Si Feng. Si Feng buru-buru membalikkan tubuhnya, bersembunyi di dekat batu terdekat. Klub berduri tidak mendarat di Si Feng, itu hanya menabrak batu dan menciptakan percikan batu yang pecah. Selama serangan ini, Si Feng, sekali lagi, menarik jarak lebih dari 8 meter jauhnya dari monster. Setelah menggunakan Thundering Flash, Si Feng mengaktifkan Defensive Blade. Jangkauan serangannya tiba-tiba meningkat menjadi 15 yard. Selama dia mempertahankan jarak 5 yard antara Mountain Best Fighter, monster itu tidak akan bisa mendaratkan serangan padanya. Si Feng mengayunkan pedangnya saat dia memperhatikan jarak antara dia dan monster itu, menarik kembali untuk menghindari klub setiap kali dia terlalu dekat. Sedemikian rupa, rentetan demi rentetan cahaya pedang mendarat di tubuh Mountain Best Fighter. Best Fighter hanya bisa berteriak tak berdaya ketika HP-nya terus jatuh. Tidak pernah terbayangkan bahwa manusia sebenarnya bisa begitu gesit dan licik. Setiap kali serangannya akan mendarat, manusia akan menghindar ke arah batu terdekat. Klub berduri yang besar tidak bisa mendaratkan pukulan sama sekali. Sebaliknya, itu hanya berfungsi untuk menciptakan celah antara dirinya dan manusia. Tepat ketika HP Mountain Best Fighter turun di bawah 7%, Mountain Best Fighter lain tiba-tiba muncul dari balik batu. Itu memblokir jalan Si Feng, menggunakan cas padanya. Enyahlah. Menghadapi kemunculan monster lain yang tiba-tiba, Si Feng segera menggunakan Abyssal Beam di atasnya, mencegah monster itu bergerak. Pada saat yang sama, Abyssal Beam juga membatalkan tuduhan yang mengancam jiwa. Karena Mountain Best Fighter telah dikunci, Si Feng secara alami tidak akan membiarkan skillnya sia-sia. Dia segera menggunakan Wind Blade, langsung mengibaskan HP Mountain Best Fighter yang rendah, dan pedangnya mendarat di leher Mountain Best Fighter yang terikat. Si Feng melanjutkan dengan menggunakan Double Chop, menyebabkan efek pendarahan pada monster itu. Dia kemudian menggunakan chop lain pada monster itu. Hanya dalam 3 detik, Si Feng telah mengambil 16% HP Mountain Best Fighter ini. Melihat saat HP Mountain Best Fighter yang rendah hendak menyusul, Si Feng menghindar dan tiba di belakang Best Fighter yang terbatas. Dia mengangkat Abyssal Blade hitam pekat tinggi-tinggi tiba-tiba menebas. Kilatan badai. Di atas kepala kedua Mountain Best Fighters, 3 kerusakan berturut-turut dari -16, -19, -23 muncul. HP Best Warrior yang rendah jatuh ke tanah dengan keras. Sistem, Mountain Best Fighter terbunuh. Perbedaan tingkat 6. EXP yang diperoleh meningkat 600%. Diperoleh 36 EXP. Jumlah pengalaman seperti itu dapat dianggap diabaikan oleh Si Feng, yang saat ini level 3. Di sisi lain, poin kemahiran untuk menggunakan keterampilan diperoleh jauh lebih cepat. Setiap penggunaan pasti akan meningkatkan kemahiran keterampilan sebesar 3 poin. Chop ini memungkinkan untuk dengan cepat naik ke level 3. Selain atribut Abyssal Blade, Chop Si Feng sekarang menjadi level 5, itu mungkin sangat meningkat. Double Chop juga naik ke level 2, dan jika skill itu digunakan melalui Abyssal Blade, itu akan menjadi Double Chop level 4. Kerusakan yang disebabkan oleh efek pendarahan juga meningkat secara signifikan. Fighter Mountain Best Fighter meraung. Akhirnya membebaskan diri dari rantai, dan ingin memusnahkan Si Feng. Namun, Si Feng tidak memberikan kesempatan.
Dia segera menjauhkan diri 5 meter dari monster dan melanjutkan kitting itu. Meskipun Defensive Blade memiliki cooldown yang panjang dan durasi yang pendek, dengan menggunakan Thundering Flash, Double Chop, dan pari dalam konser, Si Feng masih bisa perlahan-lahan menggiling Mountain Base Fighter. Tidak semenit kemudian, Mountain Base Fighter lain jatuh. Namun, pejuang binatang gunung tidak menghargai Si Feng dengan sesuatu yang istimewa. Hanya ada 3 potong batu keras dan 2 koin tembaga. Di sisi lain, membunuh pejuang binatang gunung ini adalah cara yang baik untuk menggiling skill proficiency points. Selanjutnya, Si Feng maju ke depan sambil membunuh Mountain Base Fighters. Monster-monster ini memiliki waktu respawn yang singkat, jadi dari waktu ke waktu, Si Feng akan menarik 2 hingga 3 dari Mountain Base Fighters ini. Untungnya, hutan batu memiliki ruang sempit. Ini mengakibatkan Base Fighters memblokir jalan masing-masing, jumlah mereka menyebabkan kecepatan mereka berkurang. Melihat ini, Si Feng tiba-tiba terinspirasi. Dia mulai memikat semakin banyak Mountain Base Fighters, dan dalam waktu singkat, dia telah memikat lebih dari 20 monster ini. Para monster mengejar Si Feng sebagai kelompok, tetapi jalur sempit dari hutan batu mencegah mereka bahkan meregangkan tubuh mereka. Hanya sedikit gerakan dan mereka akan bertemu dengan pejuang binatang gunung lainnya. Situasi seperti itu membuat Si Feng menjadi lebih santai. Si Feng terus-menerus menggunakan Thundering Flash dan berbagai keterampilan lainnya untuk membakar HP dari Mountain Base Fighters di belakangnya. Si Feng terus memikat pejuang binatang gunung baru saat dia menyerang yang di belakangnya. Sedemikian rupa, poin keahlian keterampilan Si Feng meningkat tanpa henti. Setelah 3 jam, Flash petir telah naik ke level 3, Chop telah naik ke level 5, Double Chop ke level 4, Wind Blade ke level 3, Defensive Blade ke level 2, dan Wind Dog ke level 2. Peningkatan ini memungkinkan Si Feng membunuh monster dengan lebih mudah. Dengan peningkatan dari Abyssal Blade, kerusakan dari satu flash petir dapat mengambil lebih dari 90 HP dari setiap Mountain Base Fighter. Chop juga dapat menyebabkan lebih dari 60 titik kerusakan. Kerusakan pendarahan yang disebabkan oleh Double Chop juga sangat kuat. Namun, level Si Feng tetap di level 3. Dia masih agak jauh dari level 4. Jika bukan karena kutukan, dia pasti sudah lama naik level. Melihat tanah yang dipenuhi mayat Mountain Base Fighter, Si Feng memutuskan untuk beristirahat dan mengambil barang jarahan. Kalau tidak, semua mayat ini akan menjadi terlalu banyak penghalang. Dalam God's Domain, jika seorang pemain tidak mengambil jarahan, mayat monster itu akan membutuhkan 24 jam sebelum itu dihapus oleh sistem. Jarahan dari ratusan pejuang binatang gunung sangat mengejutkan. Hanya dari uang yang dijatuhkan, sudah ada lebih dari 4 koin perak. Ada juga banyak materi. Sedangkan untuk batu bulan, 7 buah dijatuhkan, jaraknya masih cukup jauh dari 30 keping. Selain itu, beberapa potong level 7 ke level 10 common equipment juga turun. Bukankah ini bagian dari peralatan set Silver Moon? Si Feng mengambil helm putih perak dari tanah, sedikit terkejut. Helm Silver Moon, perunggu plat armor. Persyaratan peralatan, kekuatan 35. Pertahanan plus 43. Kekuatan plus 5. Agility plus 4. Daya tahan plus 4. Battle recovery plus 1. Daya tahan 40/40. Terbatas untuk berserkers dan pendekar pedang. Helm ini adalah satu dari 5 peralatan yang dimiliki oleh Silver Moon Set Equipment. Selama 2 bagian dari set dikumpulkan,
set efek pertama dapat diaktifkan. 4 potong peralatan dibutuhkan untuk set efek kedua, sementara ke-5 potongan dibutuhkan untuk set efek ketiga. Setiap set efek lebih baik dari sebelumnya. Silvermoon Set Equipment dianggap sebagai salah satu set equipment terbaik untuk Berserkers dan Swordsman di bawah level 10. Namun, tingkat dropnya sangat rendah, dan sangat sulit untuk mengumpulkan set lengkap. Tidak seperti peralatan lainnya, peralatan set Silvermoon tidak memiliki batas level. Itu hanya dibatasi oleh atribut. Selama seorang pemain memenuhi atribut yang diperlukan, mereka akan bisa memakainya. Tiba-tiba, Si Feng menumbuhkan minat besar terhadap peralatan set Silvermoon. Mungkin itu karena peta belum dihuni, sehingga tingkat drop sekarang sangat tinggi. Jika Si Feng ketinggalan kesempatan ini, dia pasti akan menyesalinya di masa depan. 35 poin di strength, untuk rata-rata pemain, mereka kemungkinan besar harus mencapai level 8 atau level 9 sebelum mereka bisa memakai peralatan ini. Namun, dengan atribut Si Feng, dia akan bisa memakainya selama dia menghilangkan kutukan dan mencapai level 5. Jika dia mengumpulkan set lengkap, atributnya akan benar-benar melambung ke langit. Pada saat itu, membunuh prajurit perisai level 5 dengan tubuh penuh peralatan perunggu hanya akan menjadi permainan anak-anak. Hanya memikirkan hal itu membuat Si Feng bersemangat.